Katanya santri, katanya ustad, tapi kok goblok? Kebanyakan makan uang Cina, kebanyakan makan uang pejabat, kebanyakan makan duit haram, otaknya jadi goblok. Hai Bahar, apakah kamu ini nggak bisa ketika dakwah ini tidak melotot, tidak kenceng-kenceng, tidak marah-marah, tidak ngomong goblok, ngomong bangsat, ngomong tolol, ngomong bodoh, apa tidak bisa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, rekan-rekanku semuanya, baik yang mencintaiku, baik yang membenciku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari Kiai Yusuf Al-Mubarak. Beliau berasal dari Banten. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di Banten. Di mana beliau menanggapi Bahar Smith, di mana beliau secara pribadi mengatakan bahwasanya sangat salut kepada Bahar Smith, ya, terkait perjuangannya, keilmuannya. Namun beliau bertanya di dalam video tersebut kepada Bahar Smith, kenapa Bahar Smith saat berdakwah itu kenceng-kenceng, melotot, marah-marah, ngomong goblok, tolol, begini begitu dan segala macam. Pokoknya intinya seperti itu. Oke, biar tidak menimbulkan fitnah ataupun asumsi yang tidak baik, langsung saja kita tonton dulu videonya bagaimana tanggapan Kiai Yusuf ataupun pertanyaan Kiai Yusuf kepada Bahar Smith. Ini videonya. Mohon maaf nih, saya ini ingin bertanya kepada Bahar bin Smith. Saya mau datang secara langsung, jujur aja tidak punya waktu dan kondisi saya di sini sangat sibuk. Tapi udahlah, ini kan zaman milenial, kita syukuri dengan adanya WA ini. Ini saya mau bertanya nih ke Bahar Smith. Secara pribadi saya kagum Bahar Smith. Ya Bahar, saya kagum secara pribadi kepada kamu nih. Kamu masih muda, mau berjuang agama, hebat, salut. Semoga Allah menerima. Kamu sudah punya keilmuan, hebat, salut. Punya kepedulian terhadap agama Islam, terhadap rakyat Indonesia yang kamu katakan tuh membela rakyat Indonesia. Pemerintah pun itu hanya karena membela rakyat. Salut, hebat, semoga Allah menerima. Dan saya pun harusnya seperti kamu juga, seperti itu. Salut. Hanya saja saya ingin bertanya kepada Hai Bahar, apakah kamu ini nggak bisa ketika dakwah ini tidak melotot, tidak kenceng-kenceng, tidak marah-marah, tidak ngomong goblok, ngomong bangsat, ngomong tolol, ngomong bodoh, apa tidak bisa gitu? Atau itu memang bagimu itu wajib ngomong bodoh, goblok, tolol, bangsat, melotot, marah, mencaci maki? Apa memang itu bagimu itu hukumnya wajib? Yang dimana kalau tidak begitu, kamu anggap itu bukan dakwah. Ini yang saya pertanyakan dari dulu. Sangat disayangkan sekali, dakwahmu itu bagus. Hanya ketika kamu tuh Bahar sudah bicara goblok, bodoh, bangsat, yang walaupun kamu bilang itu ke orang-orang yang merusak negara, pengkhianat Islam, pengkhianat ulama, yang pengkhianat rakyat, yang tidak berbuat adil kepada rakyat. Tapi apakah itu pantas diucapkan oleh kamu yang mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW, yang kamu mengaku bahwa kamu ulama, yang katanya kamu mengaku fasih bahasa Arab, biri dan hijib dan sebagainya? Apakah itu pantas? Saya mau nanya, dalil mana yang mengharuskan kamu ketika dakwah itu berbuat seperti itu? Dalil mana? Jangan alasan pribadi, jangan, dalil. Kalau alasan pribadi, semua pun orang yang berzina pun punya alasan. Orang yang menganiaya anak-anak, ditendang, dipukul pun punya alasan. Ini mah dalil mana yang membolehkan kamu berceramah itu ngomong goblok, bodoh, tolol? Dalilnya mana? Dan apakah ucapan goblok, bodoh, tolol, bangsat itu adalah bagian dari ucapan yang mulia, yang bagus, yang dipuji oleh Allah dan Rasulullah? Apakah itu? Mohon maaf ya, saya mau nanya ini dalilnya ya.
dalilnya. Dan pernahkah Rasulullah ini memberikan contoh seperti itu ketika dakwah terhadap musuhnya sekalipun? Mohon maaf, jangan asumsi pribadi, jangan pendapat pribadi ya. Jangan. Saya ingin dalil. Karena kamu kan sering ngomong dalil dan dalil. Kamu kan katanya ngaku ulama, coba ngomongnya dalil. Setiap ulama itu ucapannya harus berdalil, jangan dari pribadi ya. Kalau dari pribadi, mohon maaf, tukang becak pun bisa, saya pun, orang bodoh pun bisa. Kalau pribadi ya, penjahat pun bisa ngomong pribadi. Jadi kebenaran bukan pribadi, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dalilnya, ada referensinya, ada contoh teladan dari Rasulullah dan dari ulama-ulama yang soleh. Begitu ya, mohon maaf Babar Semit. Ini mak, semoga ini menjadi sebuah hikmah. Saya bertanya sebagai orang yang tidak paham dan ingin penjelasan, ya Bahar ya. Mohon maaf, kalau bisa saya sarankan cobalah. Mendingan jujur, kalau memang kamu tidak bisa menahan diri, bilang tidak bisa menahan diri. Jangan dilegalkan menjadi halal. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana Kiai Yusuf menanggapi Bahar Semit, bahkan bertanya kepada Bahar Semit, ya, kenapa dakwahnya harus kenceng-kenceng, melotot, marah-marah, ngomong goblok, tolol ini itu dan segala macam. Pokoknya intinya seperti itu. Kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri. Ketika ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, namun apa yang dia percontohkan, apa yang dia pertontonkan, apa yang dia tunjukkan tidak sesuai, malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, itu orang-orang wajar mempertanyakan, ya, seperti Kiai Yusuf tadi mempertanyakan Bahar Semit, ya, karena Bahar Semit mengaku sebagai cucu Nabi. Kenapa dakwahnya begitu? Apalagi naik ke panggung mencaci maki orang, hei babi, hei anjing, begini begitu. Itu wajar, ya, beliau bertanya. Nah, ketika saya bahas Bahar Semit ini, saudaraku, saya diklaim oleh pendukung mereka, di framing sebagai orang yang membenci anak cucu Nabi, sebagai orang yang menghina ulama, sebagai orang yang membenci habaib. Pokoknya di framing oleh orang-orang mereka. Padahal yang saya bahas selama ini adalah oknum, individu orang-orang tertentu yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi. Namun apa yang mereka lakukan malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak pernah mengklaim semua, ya, dan saya tidak pernah menafikan keturunan Rasulullah. Dan saya masih percaya dari dulu sampai saat ini, sampai detik ini, bahwa keturunan Nabi itu masih ada. Tidak pernah saya nafikan, jadi jangan salah-salah, ya. Jadi seperti itulah teman-temanku, saudara-saudaraku. Kiai Haji Imaduddin mengapa membuat penelitian terhadap nasab Ba'alawi, yang kata beliau adalah nasab Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Ya, sebelumnya tidak. Setelah si Bahar itu memfitnah keturunan Wali Songo, orang-orang dari keturunan Wali Songo ini merasa tersinggung dan marah, ya. Kemudian muncullah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat penelitian terhadap nasab Ba'alawi. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.